You don't see when I can't think straight. I believe I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right. Never running from the wall fight. Never want it for the one night. I want it for the long run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Putri Safitri di acara kita Tribun Motesa Tesa, program tribunpalu.com. Dan kali ini tema kita adalah Rencana Strategis 2025, Program dan Kemantapan Jalan BPJN Sulawesi Tengah, dan sudah ada bersama dengan saya Ibu Mirayanti STMT. Beliau merupakan Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BPJN Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih, Bu, karena sudah menyempatkan hadir di Tribun Motesa Tesa kali ini. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih Ibu Mirayanti sendiri nih. Ibu asli Sulawesi Tengah, Ibu? Asli. Jadi saya lahir di Palu, tapi kalau orang tua sebetulnya merantau juga dari Sulawesi Selatan. Oke. Tapi kami semua bersaudara itu sudah lahir di Palu. Saya sejak TK malah TK sampai perguruan tinggi saya di lulusan Teknik Sipil Tadulako. Iya. Nah, saya baru keluar dari Sulteng itu setelah diangkat jadi PNS Kementerian PUPR 2010. Waktu penempatan saya itu di Jakarta, Mbak. Jadi waktu awalnya belum di Bina Marga tadinya. Iya. Di Bina Konstruksi, kemudian 2015 saya mengajukan pindah ke Palu karena ingin kembali ke kampung halaman bersama keluarga dan membangun daerah. Oke, baik, Bu. Jadi lahir dan besar di Sulawesi Tengah nih ya, Ibu. Ya. Oke, baik. Kita juga mau tahu nih, Bu, tentang KPIJ sendiri. Kita mau tahu tugas dan fungsinya itu apa saja, Ibu? Silahkan. Oke, mungkin kalau saya sebutkan satu-satu cukup panjang ya. Jadi ada 14 poin sebetulnya kalau di Permen PU itu. Tapi yang mungkin yang relate sama tema kita mungkin yang saya sebutkan beberapa. Jadi diantaranya adalah tusi kami itu melakukan penyiapan, pelaksanaan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan. Jadi itu sebelum kita mengusulkan menyusun program penanganan jalan, tentunya kita mengumpulkan dulu data-data kondisi dari jalan jembatan itu kan. Kemudian yang kedua melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan jembatan termasuk di sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungannya. Selanjutnya ada melakukan pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis. Mungkin itu yang berkaitan dengan tema kita. Selebihnya itu masih ada lagi ya. Cuman mungkin next time mungkin kalau diundang lagi saya jelaskan yang poin selanjutnya. Baik.
Oke, sebelumnya kita mau tahu dulu nih Bu, menurut Ibu gambaran singkat tentang kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Sulawesi Tengah saat ini sudah bagaimana nih Bu? Baik, kalau untuk kondisi jalan jembatan nasional ya, kalau di Sulawesi Tengah itu terdiri dari 103 ruas dengan jumlah panjang 2.362,32. Jadi kita itu terpanjang urutan ketiga kalau nggak salah ya di se-Indonesia untuk panjang jalan nasional. Nah itu kemantapannya sekarang sudah mencapai di 98,08% berdasarkan hasil survei semester 2 2022 kemarin. Jadi ini kan kita sedang survei lagi untuk 2023, tapi kita belum bisa rilis datanya karena masih sedang proses validasi. Jadi kalau dilihat dari presentasinya 98%, jadi ada 2.316,92 kilometer yang dalam kondisi mantap. Dan sisanya ada 1,92% itu sekitar 45 kilometer itu masih dalam kondisi tidak mantap. Nah mungkin masyarakat bertanya, ini kok 45 kilo kenapa nggak dihabisin saja gitu kan, kenapa tidak mengejar 100%. Nah itulah uniknya Sulawesi Tengah ini. Jadi permasalahan kita itu bukan hanya di meningkatkan kemantapan ya, bukan urusan aspal saja, tapi di sisi lain masih ada saluran-saluran yang harus kita benahi, drainase ya, terutama di daerah perkotaan. Kita menerima beberapa proposal ya dari camat, lurah terkait daerahnya yang sering banjir gitu karena drainasenya tidak berfungsi gitu. Kemudian juga permasalahan lain di Sulawesi Tengah ini adalah potensi longsor. Betul sekali. Kita tahu yang paling viral itu kan kebun kopi ya. Kebun kopi. Kemudian kalau kita sisir dari lintas barat itu ada di daerah Ogoamas, Tonggol Bibi, itu juga luar biasa potensi longsornya. Sekarang sudah kita mulai benahi di daerah Tomata Beteleme juga. Itu setiap tahun kita menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk membenahi longsoran di sana gitu. Nah, jadi 45 km ini lokasinya juga tidak menerus Mbak, jadi spot-spot, jadi ada di satu ruas jalan itu mungkin 100-200 meter gitu yang kondisi. Nah itu kalau strategi penanganan, jadi kalau misalnya kita ngaspalnya cuma 100 meter, kemudian nanti 100 meter berikutnya itu agak susah gitu mobilisasi. Nah biasanya strategi kita itu kita tangani secara ini dulu, holding dulu, mungkin di patching dulu atau artinya ditambal dulu mungkin yang lubang-lubangnya. Nah itu yang menjadi PR kita. Mudah-mudahan yang 45 km ini bisa kita kita tuntaskan gitu. Kita mau mengejar 100% kemantapan gitu. Untuk jembatan yang total di Sulawesi Tengah ini cukup banyak ya. Jadi untuk yang jembatan lebih dari 6 meter itu totalnya 1053 meter. 1053 unit. Total panjangnya 22.516,59 meter. Jadi itu belum termasuk jembatan-jembatan yang kecil-kecil ya, yang seperti yang di bawah 6 meter. Itu kalau kita total sekitar 1.400-an. Nah itu sekarang kondisinya sekitar 75% dalam kondisi mantap, atau sekitar 790 unit jembatan dalam kondisi mantap. Kemudian sisanya itu masih ada 24,98% atau 263 jembatan dalam kondisi tidak mantap. Artinya tidak mantap di sini ada kerusakan-kerusakan struktural atau ada kondisi das atau daerah aliran sungai di jembatan yang perlu dibenahi. Tapi secara fungsional jembatan ini masih bisa dilalui gitu, masih fungsional, tetapi perlu dilakukan pemeliharaan ya, baik itu secara berkala maupun nanti rehabilitasi seperti itu. Baik. Aduh, ternyata Sulawesi Tengah ini lumayan banyak ruasnya untuk BPJN Sulawesi Tengah yang termasuk terbanyak di Indonesia. Baik. Dan juga kita lihat tantangan di Sulawesi Tengah ternyata banyak sekali, mulai dari banjir, longsor dan lain-lain. Dan mungkin di antara segala penanganan untuk ruas-ruas jalan dan juga jembatan itu, Bu, mungkin ada beberapa yang sudah termasuk
penanganan untuk recovery pasca bencana tuh Bu? Ya, nah kalau tadi yang saya sebutkan itu kan adalah kondisi jalan nasional ya. Nah, sementara recovery pasca bencana itu kita lebih banyak ke ruas-ruas jalan yang justru bukan kewenangan jalan nasional, Mbak. Oh, oke, ya, baik. Jadi dari paket-paket yang kita tangani itu sebagian besar itu adalah ruas jalan provinsi, kemudian ruas jalan kabupaten dan ruas jalan kota. Nah, termasuk ini kan yang sedang dibangun, yang jembatan Palu 4 itu kan adalah ruas jalan aset kota ya. Iya, betul. Baik, oke. Nah, kalau untuk mungkin saya cerita sedikit ya progres dari recovery pasca bencana. Mungkin sebelumnya juga Pak Kabale sudah menjelaskan ya. Jadi dari 12 paket ya yang masuk ke dalam recovery pasca bencana itu sebelumnya sudah ada 3 paket yang didanai oleh Bank Dunia, itu sudah selesai. Jadi 2 paket fisik dan 1 paket konsultan, dan sekarang ini kita yang ingin saya sampaikan adalah paket-paket yang didanai oleh IRSL, program IRSL itu yang didanai oleh Loan JICA. Itu ada 12 paket. Jadi yang tahap 1 itu sudah artinya kita membagi dalam 2 fase. Yang tahap 1 itu penggantian dan rehabilitasi jembatan Sulawesi Tengah, itu sudah selesai. Kemudian pembangunan jembatan Huntap Tondo Talise itu juga sudah selesai, sekarang masih dalam masa pemeliharaan. Kemudian ini rekonstruksi Jalan Kalawara Kulawi, ini masih ongoing, ini sebentar lagi mudah-mudahan bisa segera selesai. Memang ada keterlambatan ya di kemarin di paket kita bilang ini A3 ya. Kemudian ada paket rehabilitasi ruas jalan Tanggul Raja Mulyo Cutmutia, ini masih dalam proses tender, Mbak. Baik. Ya, ini sebenarnya sudah dari tahun kemarin kita mulai tendernya, cuman karena ada gagal tender dan sekarang kita proses lagi tendernya dan sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan ini bisa segera kontrak di akhir Juli sehingga kita bisa mengejar target dia harus selesai di Desember 2024. Jadi semua paket-paket ini tuh untuk Reprekon harus berakhir di 2024. Kemudian masih ada lagi yang selanjutnya yang rekonstruksi penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi, kemudian akses pembangunan jalan akses utama kawasan Huntap 2 itu di Jalan Panggona Raya, kemudian rekonstruksi jalan lingkar Kota Palu 1 dan 2 itu menghubungkan Sigi dan Kota Palu. Dan penanganan lereng ruas Tambu Tompe ini yang di Jalan Nasional. Kemudian rehabilitasi jembatan Sulawesi Tengah ini yang jembatan 2 sama jembatan Palu 3 ya kemarin. Ini sudah selesai. Ada luar biasa sekali. Lumayan banyak ya Bu, 12 paket, dan tentu saja paket-paket yang diambil oleh BPJN Sulteng ini membutuhkan sumber dana yang lebih besar nih ya Bu. Tadi sempat disinggung juga ada Bank Dunia. Mungkin bisa diinfokan Bu, sumber anggarannya dari mana? Ya, itu tadi pinjaman luar negeri, Mbak. Jadi pinjaman luar negeri dari World Bank, dari program WINRIP, kemudian itu sudah selesai ininya programnya, dan sekarang kita masih menjalankan program penanganan yang didanai oleh pinjaman luar negeri juga dari JICA. Nah, itu dari program IRSL. Itu, Mbak. Baik. Tapi di antara sebanyaknya jenis ruas jalan di 103 ini ya Bu, mungkin ada beberapa kategori atau tipe ruas jalan yang menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran lebih dulu, itu yang mana Bu? Jadi kalau kita prioritas penanganan tentunya kita berdasarkan data kondisi kerusakannya dulu, Mbak. Jadi baik. Sebenarnya kita melihat dulu dari segi tingkat keparahan dari ruas itu. Kalau dia sudah sudah berdasarkan data hasil survei dia sudah mengalami turun kondisinya atau berada di kondisi tidak mantap, itu otomatis pasti akan dapat anggaran. Nah, kalau misalnya kita berbicara misalnya untuk pelebaran ya, nah pelebaran ini kan memang kita di jalan nasional itu masih ada yang belum standar lebarnya. Kita akui masih ada yang belum, kan kalau standarnya kan 7 meter ya. Ini belum standar. Nah, itu yang perlu kita lihat lagi dari segi
prioritasnya. Misalkan kalau kita lihat dari arus lalu lintas, volume lalu lintasnya, kalau dia rame, tentunya kita membutuhkan kapasitas jalan yang lebih besar. Nah itu pasti akan diprioritaskan. Atau di ruas-ruas yang mendukung kawasan ekonomi. Nah misalnya kayak di sepanjang Morowali dan Morowali Utara, nah itu karena akan menjadi kalau kita prediksi ke depannya akan menjadi sangat ramai ya. Sekarang udah terjadi di seputaran IMIP itu kan kemacetan luar biasa. Nah itu sudah mulai kita pikirkan ke depannya nanti ini akan perlu penambahan kapasitas karena akan menampung arus kendaraan lalu lintas yang kendaraan berat yang memuat hasil produksi dari dari tambang itu sendiri dan juga aktivitas pekerja-pekerja di sekitaran situ. Jadi nah itu yang perlu kita prioritaskan. Kemudian lintas-lintas jalur logistik utama seperti kalau di Sulawesi Tengah ini kan di daerah mulai dari batas Sulbar ya, Surumana itu sampai ke Pantoloan, kemudian masuk ke Kebun Kopi juga termasuk adalah lintas jalur logistik utama dan itu cukup ramai dan itu adalah satu-satunya jalan nasional yang menghubungkan antara lintas barat dan kalau kita bilang pantai timur dan pantai barat ya. Nah itu satu-satunya. Sebenarnya kalau kita lihat petanya itu ada 3 ya kurang lebih, itu di Toboli ya, Palu Toboli atau Kebun Kopi, kemudian Tambu Kasimbar, tapi itu kewenangan provinsi, dan Mepangabasi. Nah itu kedepannya 2 lintas ini sudah masuk dalam RPJMN, nanti akan menjadi ruas masuk ke dalam kewenangan nasional, tapi ini sedang berproses, Mbak. Jadi ada beberapa tipe yang menjadi ruas jalan prioritas nih ya, tergantung kerusakan jalan dan juga jalur perekonomian dan juga jalur logistiknya. Baik. Terus kita mau tahu juga nih tentang apa saja hal-hal penting yang diperhatikan dalam penentuan program penanganan jalan itu, Ibu. Jadi yang pertama tadi mungkin sudah sempat disinggung dari kondisinya dulu. Kondisinya. Kemudian yang kedua terkait dengan data historis penanganannya. Jadi kenapa kita perlu memperhatikan data historis penanganan supaya penanganan yang kita programkan itu tidak tumpang tindih. Karena untuk mengefektifkan anggaran, jadi kalau yang sudah mendapatkan penanganan 2-3 tahun sebelumnya, mungkin kita akan hold dulu, jadi kita tangani secara rutin dulu, nanti anggarannya kita pindahkan pada segmen yang sudah rusak dan belum pernah ditangani. Kemudian target rating kondisi, jadi di dalam Renstra itu kan kita punya target rating kondisi setiap provinsi yang harus kita capai dalam 5 tahun. Nah itu juga merupakan satu acuan ya kita untuk men-setting program supaya nanti dengan anggaran sekian, dengan skema penanganan di setiap ruas itu target itu bisa kita capai gitu, Mbak. Kemudian juga ada namanya constraint budget, ya tentu saja anggaran. Iya, betul sekali. Anggaran mungkin sebenarnya saya menyebutkan paling akhir, tapi sebenarnya ini yang utama. Iya, betul. Jadi kita tergantung juga dengan alokasi pagu yang dikasih ya ke setiap provinsi, dan juga kita melihat juga tadi jalur logistik mana yang jalur-jalur yang mendukung kawasan perekonomian skala nasional, tentunya kita akan memprioritaskan ke situ, Mbak. Jadi harapan kita memelihara jalan atau menyelenggarakan jalan, tapi dan secara langsung jalan ini bisa menaikkan perekonomian daerah gitu. Jadi tentu kita harus memperhatikan mana-mana saja daerah-daerah yang kawasan produktif, dan itu harus kita dukung infrastrukturnya.
Oke, baik. Oke, dari tadi kita dengar terkait penanganan jalan nih dan beberapa ruas-ruas jalan yang sudah ditangani, dan tentu saja ini menggunakan rencana yang sudah seefektif mungkin nih ya Bu. Tapi kalau kita lihat belum tentu semua rencana ini berjalan dengan lancar nih Bu. Kalau misalnya rencana yang sudah dianggarkan atau yang dilakukan oleh BPJN tidak berjalan sesuai rencana atau ada yang keliru, itu penanganannya bagaimana tuh Bu? Oke, mungkin kalau saya perjelas ya, mungkin misalnya di awal tahun anggaran kita menangani target penanganan efektif misalnya 100 kilo gitu. Ternyata begitu kita di pertengahan tahun di dalam perjalanannya ini situasi-situasi gambaran yang biasanya rencana kita tuh nggak tercapai. Iya, baik. Tadinya kita punya anggaran misalkan 200 miliar untuk menangani 10 kilo misalnya overlay atau rehabilitasi jalan. Ternyata di perjalanannya ada longsor. Betul. Ada longsor misalnya, ada longsor dan itu sudah mengancam konektivitas jalan, bisa fungsional jalan itu tidak artinya tidak bisa dilalui kalau longsor. Nah, itu perlu penanganan segera. Nah, biasanya kita minta tambahan anggaran itu nggak semudah ini Mbak, karena anggaran ini kan sudah fix ya, sudah punya posnya masing-masing. Iya, betul. Nah, otomatis dari anggaran 200 miliar tadi itu harus kita cubit gitu untuk penanganan segera menutupi yang penanganan longsoran tadi. Nah, sisanya mungkin sekitar ada 8 kilo yang yang bisa ditangani, sisanya uangnya harus dialokasikan ke longsoran. Nah, 2 kilonya ini ya kita optimalkan anggaran yang ada mungkin hanya dengan penanganan holding dulu gitu, kita tangani sampai menunggu kesiapan anggaran di tahun berikutnya, baru kita tangani permanen. Kemudian ada juga kondisi Mbak nggak tercapai karena di lapangan misalnya ada kondisi putus kontrak. Nah, putus kontrak karena kinerja penyedia jasa yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Tadinya target kita itu misalkan 10 kilo ya, dia hanya bisa menyelesaikan setengah atau mungkin tidak jalan sama sekali. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa menggagalkan target rencana kita. Nah, biasanya kalau seperti itu, kalau putus kontraknya masih di awal-awal tahun gitu ya, atau di pertengahan, kita masih bisa segera tangani. Sisanya itu mungkin kita kan sekarang sudah ada sistem e-katalog ya, jadi tidak perlu di tender. Nah, e-katalog mungkin kita menunjuk penyedia jasa yang qualified melalui aplikasi e-katalog itu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan oleh kontraktor tadi gitu, yang putus kontrak. Tapi yang PR itu biasanya di akhir tahun baru putus. Nah, sementara anggaran sudah harus tutup buku. Nah, itulah jadi akan menjadi catatan. Itu sebenarnya jadi report kita, akhirnya capaian kinerja kita jadi jelek. Nah, strateginya tahun depan tentu harus kita anggarkan kembali Mbak. Jadi tidak boleh ada jalan yang tidak ditangani. Jadi sistem di Bina Marga sekarang itu semua jalan nasional dan jembatan itu semua dapat penanganan. Jadi tergantung kondisinya. Kalau kondisinya mantap berarti dia hanya ditangani rutin saja. Kalau dia untuk menjaga dia jangan sampai drop kondisinya. Kalau dia sudah rusak, tergantung tingkat kerusakannya itu beda lagi porsi anggarannya. Jadi semua ditangani sesuai dengan penyakitnya lah istilahnya. Karena kita jangan sampai kalau sudah terlalu rusak tidak ditangani, itu justru membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Nah, jadi mencegah jangan sampai dia fail atau sampai sudah tidak bisa dilalui baru kita tangani, itu anggaran lebih besar. Nah, itu strateginya di Bina Marga seluruh Indonesia seperti sama Mbak, seperti itu. Jadi perawatan ini juga penting nih ya Bu, untuk penanganan jalan. Baik. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit nih terkait tantangan sendiri dalam penanganan jalan, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Bu tentang apa saja tantangan serta peluang dalam penentuan prioritas penanganan jalan di Sulawesi Tengah ini. Nah, ini tantangannya ada karena di Sulawesi Tengah ini sudah mulai banyak tumbuh kawasan ekonomi baru ya Mbak. Jadi misalnya kayak di daerah Morowali itu banyak sudah mulai banyak tenan-tenan untuk
kawasan industri ya. Selain betul. IMIP kan nanti kabarnya tuh banyak lagi ya perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di sektor tambang. Nah itu tentunya ketika mereka membangun smelter, ketika mereka membangun apa namanya kawasan industrinya, baik itu dari sumber tambangnya sendiri maupun daerah pengolahan itu kan pasti akan mengubah tata guna lahan, Mbak. Jadi ada perubahan tata guna lahan yang masif sekali di Sulawesi Tengah ini, sehingga vegetasi yang menjadi apa namanya meresap, yang harusnya bisa menangkap air gitu ya ketika hujan itu hilang. Nah itu ketika hujan dengan intensitas tinggi, nah itu potensi banjir itu menjadi sangat besar. Nah itu kita beberapa tahun ini menghadapi apa namanya banyak sekali kondisi banjir ya, seperti yang terakhir itu di Torue ya, itu tidak, itu karena kita lihat juga di daerah hulu itu sudah mulai terekspos dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kemudian juga di beberapa ruas kita di Ampana itu Mbak, karena di atas itu ada lodging, penebangan hutan. Nah itu kalau banjir, wah luar biasa, itu debrisnya bisa sampai itu menutup badan jalan. Ketinggiannya kemarin itu ada yang di ruas di daerah Ampana itu sampai 4 meter kalau debrisnya nutup. Itu karena apa? Karena di hutannya sudah mulai gundul. Betul. Nah, itu salah satu tantangan tersendiri. Jadi kita kadang dengan anggaran sekian, kan ini kita kan tadi yang saya sebutkan rating kondisi, ya, jadi ada targetnya kita untuk mencapai. Jadi uang itu udah setting, harusnya kita bisa meningkatkan kemantapan. Tapi meningkatkan kemantapan urusannya mengaspal gitu. Tapi ini yang urusan penanganan longsor, kemudian normalisasi sungai di das jembatan. Nah itu kadang yang tidak bisa terprediksi oleh angka-angka hasil survei yang saya sebutkan tadi, Mbak. Nah itu harus kita bisa mengemas dengan baik penyampaiannya ke Jakarta supaya kita juga bisa menangani hal-hal seperti itu, karena kalau tidak ditangani ya mengancam fungsional jalan juga. Nah itu tantangannya. Peluangnya peluangnya. Nah peluangnya ya satu sisi karena Sulteng ini nanti harapan kita bertumbuh ya, perekonomiannya, kawasan-kawasan ekonominya mulai banyak gitu ya, kawasan pangan, kawasan pariwisata, industri, itu juga merupakan peluang bagi kita. Di satu sisi ya, sisi baiknya itu adalah peluang bagi kita untuk bagaimana kita menyelenggarakan infrastruktur untuk mendukung kawasan-kawasan itu. Dan alhamdulillah peluang juga di Sulawesi Tengah ini materialnya cukup banyak tersedia ya. Jadi kalau kita lihat ya yang di ini saja di mana, di sekitaran Loli, Buluri, nah itu kan itu sampai dibawa ke IKN kan. Itu bahkan sampai ke Papua katanya. Nah itu kita alhamdulillah ya Sulawesi Tengah ini tidak kesulitan material. Jadi kalau misalnya kita mau melaksanakan pembangunan jalan atau preservasi jalan, itu nggak kesulitan, Mbak, kita. Untuk mencari material. Kemudian tenaga kerja juga lumayan ya kalau kita kegiatan-kegiatan padat karya itu juga antusiasme masyarakat cukup baik untuk mengikuti padat karya. Jadi tenaga-tenaga ininya cuma mungkin yang bisa ditingkatkan lagi tenaga terampil dan tenaga ahlinya. Tenaga ahlinya. Nah, yang kalau sektor ini yang kita agak kesulitan nih, yang tenaga ahli untuk konsultan. Masih susah. Jadi ini peluang untuk anak-anak muda yang baru lulus mungkin bisa serius untuk kalau misalkan mau terjun ke tenaga ahli konstruksi bisa diurus gitu surat SKA kompetensinya supaya bisa bergabung gitu di menjadi tenaga ahli konstruksi. Oke, luar biasa sekali. Kita jeda sebentar nih ya, Bu. Oke, Tribuners jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini.
Masih bersama dengan kita dengan BPJN Sulawesi Tengah, dan tadi kita sudah bahas banyak sekali nih tentang kerja-kerja BPJN Sulawesi Tengah, dan kita tahu Sulawesi Tengah ini tidak hanya banyak kawasan industrinya saja khususnya pertambangan, tapi juga pariwisata nih Bu. Tadi sebenarnya sudah banyak dibahas terkait industri pertambangan, mungkin bisa dijelaskan lagi terkait penanganan jalan di daerah kawasan pariwisata Ibu. Oh ya, untuk pariwisata, jadi kalau kita lihat secara teknokratisnya ya, di Sulawesi Tengah itu ada 2 kawasan prioritas nasional untuk yang mendukung yang termasuk di KSPN. Itu ada DPN Toraja Lorelindu dan sekitarnya, kemudian DPN Togean Gorontalo dan sekitarnya. Nah, kalau untuk Lorelindu dan juga Toraja ini memang belum sepenuhnya terakses dengan jalan nasional ya. Nah, itu masih menjadi PR juga buat kita. Dan Togean dan Gorontalo ini juga masih perlu diakses oleh jalan nasional. Nah, kalau untuk selain tadi yang kawasan pariwisata itu sebetulnya sekaligus mungkin saya menyinggung untuk yang 2025 ya Mbak ya. Silahkan. Jadi 2025 itu harapan kita kan 2024 ini udah selesai RPJMN di pemerintahan kita, ini masih berjalan. 2024 harapannya selesai tercapai semuanya. Nah, 2025 di RPJMN yang baru kalau mau bisa berandai-andai ya Mbak, kan kita akan tergantung lagi dengan visi misi pemerintahan yang baru, presiden yang baru nanti akan turun ke kementerian, lembaga dan juga unit kerja. Tapi kalau bisa berangan-angan mungkin harapannya 2025 itu secara teknokratis itu jalan nasional sudah bisa menyentuh semua misalnya kawasan perhubungan, simpul-simpul transportasi. Simpul-simpul transportasi. Nah, kalau ini kan datanya saya sampaikan ya Mbak. Kalau datanya di Sulawesi Tengah itu untuk simpul transportasi masih ada 10 yang belum diakses oleh jalan nasional. Nah, harapan saya 2025 kita akan mulai untuk membenahi itu, akan kita tangani lah. Jadi ruas-ruas jalan kewenangan provinsi atau kabupaten yang saat ini menghubungkan antara kawasan pelabuhan misalnya. Nah, itu kedepannya akan kita ambil alih untuk menjadi akan alih statuskan menjadi jalan nasional. Nah, itu misalkan kayak pelabuhan Laut Banggai. Nah, memang kalau di Banggai ini kan belum diakses oleh jalan nasional. Kemudian pelabuhan Laut Donggala, nah itu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Palu. Nah, itu belum diakses juga oleh jalan nasional. Nah, itu jalan nasional kita itu Ampera Surumana Batas Sulbar itu jaraknya masih 3,9 kilo dari pelabuhan. Nah, itu jalan yang menghubungkan ke jalan nasional yang sekarang itu statusnya jalan kabupaten. Kemudian ada Pelabuhan Laut Wani, kemudian Pelabuhan Laut Kolonedale, Pelabuhan Laut Toli-Toli, Pelabuhan Penyeberangan Toli-Toli, kemudian ada Pelabuhan Penyeberangan Ampana, Pelabuhan Penyeberangan Banggai, dan Pelabuhan Penyeberangan Salakan. Dan ini masih ada itu untuk yang pelabuhan ya. Kalau kategori terminal itu ada Terminal Kasintuwu. Itu juga belum diakses oleh jalan nasional. Mudah-mudahan 2025 itu bisa masuk. Kemudian itu tadi kawasan-kawasan KSPN ya, untuk kawasan pariwisata. Nah, kemarin juga ada pertanyaan ya atau saran masukan dari Komisi 5 Pak Anwar Hafid kemarin disampaikan melalui rapat dengan Bina Marga terkait dengan wisata Danau Poso. Nah, itu belum diakses juga oleh jalan nasional. Mungkin
perlu ditingkatkan lagi di sana. Nah, itu sudah menjadi catatan kita. Mudah-mudahan 2025 bisa sejalan ya, kita bisa benahi satu persatu. Oke, baik. Selain perencanaan untuk 2025 nih Bu, mungkin bisa disinggung juga terkait perencanaan jalur perekonomian termasuk untuk menyambut IKN sendiri ada tidak? Nah, kalau IKN kemarin kita beberapa kali diundang rapat oleh Bapeda ya. Nah, kalau IKN itu kabupaten yang berbatasan langsung, bukan berbatasan ya, jadi yang terdekat dengan posisi IKN ya, kalau kita lihat di peta itu di daerah Tambu ya, Tambu. Nah, itu rencananya ke depan katanya mau dibuat pelabuhan di sana. Kemudian nanti dari pelabuhan kita melewati ruas jalan Tambu Kasimbar. Kemudian di Kasimbarnya juga akan dibuat pelabuhan, rencananya seperti itu. Nanti akan jadi Sulawesi Tengah ini merupakan provinsi terdekat dengan IKN dan sekaligus sebagai jalur penghubung terdekat antara IKN dengan daerah-daerah di kawasan Indonesia bagian timur seperti di Maluku, di Papua. Nah, itu kedepannya untuk jalur Tambu Kasimbar itu mau dibuat semacam bypass ya, untuk bisa menampung kendaraan-kendaraan yang memuat logistik nanti dari dan ke dari daerah kawasan Indonesia Timur maupun dari Sulawesi Tengah, dari Pulau Sulawesi sendiri ke IKN. Nah, itu tadi salah satunya ruas Tambu Kasimbar perlu dibenahi. Kemudian kawasan pangan juga, kawasan pangan pendukung IKN. Nah, itu kemarin sempat diusulkan juga di penanganan untuk bisa ditangani melalui forum kontrak waktu itu untuk kawasan-kawasan pangan ya pendukung IKN. Mungkin sejauh ini itu dulu Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, aduh luar biasa sekali nih ya Bu. Tapi bertahun-tahun berkecimpung dalam penanganan ruas jalan di Sulawesi Tengah ini, mungkin bisa dipaparkan ya Bu, suka dukanya selama itu bagaimana tuh Bu? Suka dukanya, alhamdulillah kalau sukanya saya cerita suka dulu. Iya, silahkan. Kalau sukanya karena memang ini sudah sejalan ya dengan latar belakang pendidikan saya. Jadi setiap hari saya melaksanakan tugas itu saya seperti sudah berjalan di track yang yang sesuai lah. Jadi sudah sesuai passion. Betul. Bilang. Nah, jadi saya selalu setiap hari, setiap tugas itu merupakan pengalaman baru buat saya, memperkaya wawasan dan juga pengetahuan saya dalam. Jadi kalau ada orang bilang learning by doing lah, itu yang saya laksanakan sekarang gitu. Jadi setiap hari, setiap dalam tugas itu saya mempelajari hal-hal baru. Nah, itu sukanya. Kalau dukanya, kemudian sukanya juga karena saya punya pimpinan yang sangat bijak ya. Alhamdulillah sepanjang saya di Bina Marga itu pimpinannya sangat bijak, kemudian memberikan arahan dan masukan yang inilah bisa menjadi tambahan tadi wawasan dan juga pembelajaran buat saya. Kemudian rekan-rekan yang suportif, jadi itu setiap hari tidak menjadi beban buat saya untuk ke kantor, jadi karena ada suasana yang enak lah dibangun di BPJN Sulteng. Kalau dukanya nggak ada ya, kecuali mungkin kalau tapi sih itu ya konsekuensi lah. Kalau dukanya mungkin kalau misalnya saya terpaksa harus meninggalkan keluarga karena tugas gitu ya. Tapi kan nggak pernah lama ya saya. Alhamdulillah saya mungkin yang paling jarang ke lapangan kalau dibanding dengan kepala seksi lain yang setiap minggu pasti ada aja ditugaskan ke lapangan. Nah, itu ya ada waktu bersama keluarga yang mungkin berkurang gitu. Tapi ya itu konsekuensi lah, kita berkarir. Oke, baik. Tapi saya setuju sih kalau lingkungan kerja ini sangat menentukan hasilnya, Bu. Oke, baik. Terakhir nih Bu, mungkin ada pesan dan imbauan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, silakan nih Bu. Ya, terima kasih masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi
harapan saya adalah kita bisa saling bersinergi lah dengan masyarakat. Misalnya masyarakat bisa turut menjaga, memelihara, merawat ya infrastruktur yang sudah dibangun. Nah ini mudah-mudahan tidak ada kejadian lagi, misalnya baut guardrail yang hilang atau lampu-lampu jembatan yang hilang. Mudah-mudahan masyarakat dengan kesadaran penuh ikut menjaga, karena ini adalah uang negara yang digunakan sebetulnya untuk kepentingan masyarakat. Mohon kita sama-sama menjaga. Nah, tidak ada lagi kejadian misalnya besi untuk jalan inspeksi saluran seperti di Ponegoro itu kan banyak hilang. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga. Kemudian kesadaran juga untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan ini juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya bencana ya, misalnya banjir. Nah, mudah-mudahan kita punya kesadaran misalnya dalam mengelola sampah ya. Selokan itu bukan untuk tempat sampah, jadi itu ada fungsinya sebetulnya mengalirkan air. Kalau dipenuhi sampah, tentunya kalau hujan ya sampahnya tersumbat, banjir ya kita juga yang merasakan dampaknya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendisiplinkan diri untuk bersama-sama menjaga lingkungan, dan itu juga sangat mempengaruhi dengan kualitas infrastruktur kita. Betul. Oke, jadi sama-sama menjaga nih ya, Bu. Betul. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak nih Bu, karena sudah datang hari ini dan Tribuners lebih tahu nih tentang kondisi jalan di Sulawesi Tengah dan bakal bagaimana nanti ke depannya Sulawesi Tengah, insya Allah. Baik. Terima kasih juga Tribuners karena telah menyaksikan Tribun Motesa-Tesa kali ini. Kami pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't see when I can't think straight. I believe I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right.
Never running from no gunfight. Never wanted for the one night. I'm ready for the moment.